Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa batigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh. Dan kita bersyukur kita bisa melaksanakan dengan cara berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini yang akan kita bahas adalah tentang seputar ibadah kurban. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, di mana ada salah satu kesunahan, yaitu melaksanakan ibadah kurban. Dan kalau kita berbicara tentang kurban, maka ternyata umat-umat terdahulu itu juga disyariatkan kurban. Sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat 34 itu dikatakan, walikulli ummatin ja'alna mansakal liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkan kepada mereka. Jadi umat-umat terdahulu itu juga disyariatkan untuk berkurban. Kalau muncul pertanyaan, kurban pertama kali itu dilakukan di zamannya siapa? Di zaman siapa, Pak? Di zaman Nabi Adam. Jadi kurban pertama itu dilaksanakan di zaman Nabi Adam. Ketika itu Nabi Adam dan Siti Hawa dikaruniai pasangan anak kembar. Pasangan kembar pertama itu namanya Qabil dan Iklimah. Qabil itu ganteng, Iklimah itu cantik. Pasangan kembar yang kedua namanya Habil dan Labuda. Habil tidak begitu ganteng, Labuda juga tidak begitu cantik. Hingga turun perintah dari Allah, hei Adam, hei Hawa, nikahkan putra dan putrimu secara silang. Kalau dulu syariat nikah saudara itu masih bisa. Kenapa? Karena memang jumlah anak atau jumlah manusia pada waktu itu masih sedikit. Tetapi diperintah untuk secara silang. Maka akhirnya diputuskan, Qabil yang ganteng disuruh nikah dengan Labuda yang tidak begitu cantik. Habil yang tidak begitu ganteng disuruh nikah dengan Iklimah yang cantik. Kira-kira Qabil yang ganteng protes enggak? Protes, gak terima. Wah, enak aja, saya ganteng kok malah dikasih kepada yang tidak begitu cantik. Saya tidak terima, saya lebih pantas menikah dengan Iklimah yang cantik jelita. Bingung namanya Nabi Adam. Nabi Adam dan Siti Hawa bingung hingga turun petunjuk dari Allah. Suruh kedua anakmu berkurban. Nanti kurban yang diterima itu yang berhak menikah dengan Iklimah. Maka berkorban Qabil dan Habil. Qabil kebetulan dia adalah seorang petani,
menyiapkan hasil pertaniannya. Hasil pertaniannya disiapkan, tapi sayangnya yang disiapkan itu tidak baik. Buah-buahan yang disiapkan busuk, rumput yang disiapkan kering. Intinya tidak baik. Berbeda dengan Habil. Habil itu seorang peternak menyiapkan kurban yang sempurna, yaitu kambing gibas jantan berwarna putih, bertanduk gagah. Singkat cerita, yang diterima adalah kira-kira kurbannya siapa? Habil. Allah memerintah kepada kepada malaikat Jibril, Jibril simpan kurbannya Habil di dalam surga. Disimpan oleh Allah. Dan nanti kurban Habil itulah yang akan menjadi pengganti Nabi Ismail ketika disembelih. Dan ini disebutkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, wa huwal kabsyul ladzi qarrabahu ibnu Adam fatuqbila minhu. Itu adalah domba yang dikurbankan Habil putra Adam. Ketika itu Nabi Ismail mau disembelih, kemudian diganti dengan kambing, dan penggantinya adalah kambingnya siapa? Habil, yang dulu di zaman Nabi Adam disimpan, diterima oleh Allah, disimpan dalam surga, menggantikan Nabi Ismail. Jadi nyambung. Ya, pada waktu itu memang sebenarnya Nabi Ibrahim itu belum punya anak, sampai usianya sudah tua belum punya anak. Dan kebiasaannya Nabi Ibrahim itu senang sedekah. Punya unta ratusan disembelih, disedekahkan fakir miskin. Punya sapi ratusan, kambing ratusan disembelih, sedekahkan fakir miskin. Sampai ada satu umatnya nanya, "Hei Ibrahim, apakah kamu tidak merasa rugi nyedekahkan ratusan kambing, sapi, unta untuk fakir miskin?" Tidak. Bahkan andaikan aku punya anak terus diminta untuk disembelih, akan ku sembelih anakku. Kebetulan belum punya anak. Lah akhirnya apa? Ketika punya anak ditagih janjinya itu. Mimpi 3 kali berturut-turut sama. "Hei Ibrahim, penuhi janjimu, sembelih putramu." Kaget, hari pertama masih belum yakin. Oh, jangan-jangan ini setan. Hari kedua mimpinya sama, hari ketiga mimpinya sama. Yang pada akhirnya yakin kalau mimpi itu adalah perintah dari Allah. Akhirnya apa? Dilaksanakan perintah itu. Tapi Nabi Ibrahim tidak langsung sepihak melakukan, langsung main sembelih, enggak. Tapi nanya, "Wahai anakku, inni ara fil manam," aku bermimpi, "anni azbahuka," aku menyembelihmu, "fanzur madza taro," bagaimana menurut pendapatmu? Ditanya baik-baik. Nabi Ismail kebetulan anak yang soleh. Jawabannya apa? "Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Lakukan apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Akhirnya disembelih. Di tengah perjalanan setan mengganggu. Makanya akhirnya dalam ibadah haji itu ada ritual namanya apa? Lempar jumroh. Itu melempar setan. Ya, jumroh ula, jumroh wusta, jumroh aqobah. Dilempar. Lalu luar biasanya keluarga Nabi Ibrahim itu kayak gitu. Suaminya soleh, Nabi, istrinya solehah, anak-anaknya Nabi semuanya. Lah berbeda dengan tipe-tipe keluarga yang lain. Kan tipe keluarga itu ada 4. Yang pertama tipe Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh itu suaminya soleh, istri dan anaknya durhaka. Ada tipe sebaliknya, tipe keluarganya Fir'aun. Istrinya solehah, suaminya durhaka. Ada tipe yang lebih buruk dari kedua-duanya. Tipe keluarga Abu Lahab. Istrinya durhaka, suaminya durhaka. Loh, yang paling keren ini Nabi Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya soleha, anak-anaknya soleh, semuanya jadi nabi. Kalau ada pertanyaan seperti ini, Bu, ibu-ibu pengen keluarga seperti keluarganya Nabi Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, atau Nabi Ibrahim, Bu? Nabi Ibrahim. Ibrahim itu istrinya 2. Boleh, Bu? Boleh, istrinya 2. Soleh-solehah. Istri yang pertama namanya Siti Saroh. Istri yang kedua namanya Siti
Hajar. Siti Saroh punya anak nanti namanya Nabi siapa? Ishak. Kalau Siti Hajar punya anak namanya Nabi Ismail. Jadi Nabi semuanya. Kalau Nabi Ismail akhirnya keturunannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu sedikit tentang sejarah kurban. Nah, sekarang kita masuk ke definisi dari kurban. Jadi kalau kita berbicara tentang kurban, kurban itu berasal dari bahasa Arab yaitu qariba yaqrabu, kurban wa kurbanan wa kirbanan, yang artinya dekat. Makanya kalau kita pernah mendengar istilah sahabat karib, itu artinya sahabat dekat. Itu kalau dari segi bahasa. Tapi kalau dari segi istilah ilmu fikih dikatakan di sini bahwa yang dimaksud dengan kurban adalah apa-apa yang disembelih dari binatang ternak yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah sejak dari Idul Nahr, Idul Adha, yaitu 10 Zulhijjah sampai 11, 12, 13. Jadi kalau sudah masuk tanggal 13, matahari sudah terbenam, itu sudah selesai. Ya, tidak boleh menyembelih kurban lagi. Tapi kalau masih asar, itu boleh. Dan waktunya itu diawali di tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat 2 rakaat ringan, khutbah ringan. Tidak boleh dilakukan sebelum sholat atau dilakukan malam takbiran. Maka kalau dilakukan di malam takbiran atau sebelum sholat id, itu hanya akan menjadi sembelihan biasa. Dan untuk binatang itu sudah ditentukan, yaitu bisa sapi untuk 7 orang, unta untuk 7 orang, kambing untuk 1 orang. Ustadz, bagaimana kalau saya tidak mampu unta, tidak mampu sapi, tidak mampu kambing? Apakah boleh dengan binatang yang lain? Boleh, dengan cara menyembelih ayam jago atau angsa. Dan ini adalah pendapatnya Ibnu Abbas. Dan ini boleh dipraktekkan oleh orang-orang yang memang dia punya niat untuk menyembelih, cuma dia nggak mampu, fakir miskin memang, misalkan. Jadi dikatakan di sini, nah ini dikatakan di sini oleh Ibnu Abbas tentang orang fakir yang punya keinginan menyembelih kurban tapi dia tidak mampu. Ani bin Abbasin annahu yakfi fil udhiyati iraqatud dami walau min dajajatin wa auzin kama qalahul Maidani, kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Jadi Ibnu Abbas itu mengatakan sesungguhnya dalam berkurban cukup dengan mengalirkan darah meskipun dari ayam jago atau angsa. Jadi kalau memang kita punya keinginan menyembelih, gak mampu, boleh disembelih angsa atau ayam jago, tapi lakukan di rumah masing-masing. Gak usah nitip di Masjid As-Sakinah. Akhirnya panitianya juga nulis kurban sapi patungan, kambing, ayam jago, angsa, tambah aneh. Lakukan di rumah masing-masing, sembelih, niatkan untuk berkurban, sedekahkan sebagian ke tetangga. Insya Allah dapat pahala niatnya. Ustadz, gak mampu beli ayam jago, gak mampu beli angsa, boleh pakai cara terakhir. Sholat Jumat ngambil saf pertama, itu sama seperti berkurban unta. Banyak ternyata solusinya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang berikutnya adalah tentang hukum dari kurban. Jadi kurban hukumnya, kalau dari 4 mazhab, yang pertama dalam mazhab Syafi'i itu dikatakan bahwa kurban hukumnya sunnah. Kalau dari mazhab Maliki juga dikatakan hukumnya adalah sunnah. Kalau dari mazhab Hambali dikatakan hukumnya juga sunnah. Jadi 3 mazhab itu mengatakan sunnah semuanya. Hanya 1 mazhab yaitu mazhab Hanafi mengatakan wajib. Al-udhiyatu wajibatun ala kulli hurrin muslimin. Wajib bagi muslim yang mampu, yang tidak sedang perjalanan. Dan ini masing-masing yang mengatakan sunnah dan mengatakan wajib punya dalil masing-masing. Yang mengatakan wajib misalkan dikatakan dasarnya adalah man wajada sa'atan
La ayyudhhiya falam yudhhi fala yahdur musallana. Siapa yang mendapatkan kemampuan untuk berkorban, dia tidak berkorban, maka jangan mendatangi tempat sholat kami. Akhirnya dalam mazhab Hanafi dikatakan wajib. Ya, karena apa? Ada hadis, ojo deket-deket sama tempat sholat kami. Tapi kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i termasuk mazhab Maliki dan mazhab Hambali, pendapat yang dipakai adalah bahwa kurban itu hukumnya sunnah. Karena ada hadis yang lain yang mengatakan al-adha alayya faridatun wa alaikum sunnatun. Bahwa berkorban untukku, kata Nabi, itu wajib, tapi untuk kalian hukumnya sunnah. Ya terserah masalah hukum, ya kita lakukan masing-masing. Kalau ya sunnah, yang kurban mengatakan wajib, ya wajib. Tapi ingat, kurban itu asalnya memang sunnah, tapi akan berubah menjadi wajib. Kurban itu kalau misalkan kita satu, nazar, yang kedua ta'yin atau menentukan. Kalau misalkan anak saya sehat, saya akan kurban, itu nazar, itu kurbannya jadi wajib. Atau menentukan, saya pastikan hewan ini saya jadikan kurban, itu wajib. Kecuali dia orang awam yang gak faham, hanya ingin memberikan kabar, maka tidak jatuh wajib. Dan ketika kurban itu sunnah dan wajib, itu beda cara pembagiannya. Kalau kurban sunnah, orang yang berkurban boleh ikut makan, keluarganya juga boleh ikut makan. Tetapi kalau kurban wajib, semuanya harus disedekahkan kepada fakir miskin. Gak boleh ikut makan, baik dia yang berkurban termasuk juga orang yang dinafkahi. Jadi beda antara kurban sunnah dan kurban wajib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di ini hanya mengulang sedikit tentang kurban yang sudah pernah kita bahas dulu. Yang berikutnya, jadi tadi sempat saya sampaikan tentang hitungan kurban. Dalam kitab Fathul Qorib itu dikatakan wa tujzi'ul badanah an sab'atin, satu ekor unta cukup digunakan kurban untuk 7 orang. Wa tujzi'ul baqarah an sab'atin, satu ekor sapi cukup digunakan untuk 7 orang. Wa tujzi'us syatu an sahsin wahidin, satu ekor kambing cukup digunakan kurban untuk 1 orang. Bahkan Imam Nawawi mengatakan kambing mencukupi untuk 1 orang dan tidak mencukupi untuk 1 orang lebih. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i, 1 kambing cuma diatasnamakan 1. Cuma kalau dalam mazhab Syafi'i ada namanya sunnah kifayah. Kalau 1 orang dalam keluarga itu berkurban, kemudian menghadiahkan pahalanya, saya hadiahkan pahalanya untuk istri saya, untuk anak saya, maka dapat pahala semuanya. Tapi tetap aturannya diatasnamakan cuma 1 orang. Tapi kita jangan kaku. Kalau tiba-tiba ada jamaah membawa terus diatasnamakan keluarga, jangan dieyel, jangan ditolak. Ya, kenapa? Karena ada pendapat seperti pendapat mazhab Maliki yang mengatakan boleh diatasnamakan keluarga. Jadi yang mengatakan boleh atas nama keluarga itu pendapat mazhab Maliki. Ustadz, ini atas nama keluarga ini terima. Ya, kita husnudzon, mungkin pakai pendapat mazhab Maliki. Kalau kita mau pakai pendapat mazhab Syafi'i atas nama 1 orang, tapi nanti saat penyembelihan kurban hadiahkan pahalanya. Saya hadiahkan untuk anak saya, istri saya, kakek saya yang sudah meninggal. Boleh semuanya. Makanya kalau dalam satu kasus di sebuah sekolah kadang-kadang ada patungan kurban, betul? Anak-anak sumbangan 50 ribuan, akhirnya terkumpul sejumlah uang, kemudian uang itu dibelikan hewan kurban, ternyata dapat 1 kambing. 200 siswa patungan dapat 1 kambing. Kalau misalkan disembelih itu 1 kambing untuk 200, apakah disebut hewan kurban? Tidak. Ya, itu hanya latihan kurban, tapi bagus untuk anak-anak, untuk pendidikan, menyadarkan dan membangun kesadaran anak-anak bahwa kalau di bulan Dzulhijjah ada kesunahan berkurban, berbagi dengan sesama dan fakir miskin boleh. Tapi itu hanya latihan kurban, pahalanya tetap besar. Cuma latihan kurban, kenapa? Karena 1 orang tidak mencukupi, lebih dari sampai 200 gak bisa. Aturannya 1 untuk 1. Bagaimana solusinya biar 1 kambing yang dibeli oleh sekolah itu bisa jadi kurban? Diatasnamakan 1 orang, misalkan kepala sekolah atau salah 1 guru atau salah 1 siswa.
Kemudian ketika penyembelihan, salah satu siswa atau salah satu guru atau salah satu dari kepala sekolah itu langsung meniatkan, saya hadiahkan pahalanya untuk semua siswa dan juga semua guru, maka kurban itu karena di atas namakan satu orang jadi kurban dan juga dapat pahala satu sekolah semuanya. Itu solusinya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Biar enggak semuanya tertuju ke saya sampai di sini. Sebelum saya lanjutkan, itu baru muqaddimah. Ada pertanyaan? Monggo, kalau ada pertanyaan, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki Pak Ali ya. Tak lihat gak ono di pojokan situ. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah ada hewan selain sapi dan unta yang diperkenankan untuk diniatkan 7 orang atau patungan? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, dalam riwayat diceritakan para sahabat biasanya membeli hewan kurban jauh-jauh hari untuk ditemukan sebelum disembelih. Bagaimana jika hewan kurban yang sudah dibeli kemudian mati sebelum disembelih? Apakah kewajiban kurbannya gugur atau harus diganti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ali atau enggak ada Pak Ali, tetap nyerang aja orang itu ya. Tapi saya senang ya, musuh yang paling setia. Kita doakan Pak Ali sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Juga jamaah yang hadir di sini mudah-mudahan panjang umur semuanya. Amin ya rabbal alamin. Apakah ada selain sapi dan unta yang bisa digunakan untuk 7 orang? Aturannya cuma ini. Ya, sapi untuk 7 orang, unta untuk 7 orang. Atau kerbau. Kerbau itu termasuk sapi. Jadi kalau selain ini untuk 7 orang itu tidak ada. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, ada orang misalkan memelihara kambing untuk kurban. Kok tiba-tiba belum masuk waktunya menyembelih atau apa? Mati kambingnya. Apakah wajib untuk memenuhi berkurban? Harus diketahui kurban hukumnya apa? Sunnah ya. Jadi tidak wajib kecuali pakai pendapatnya mazhab Hanafi, wajib kalau dia memang mampu. Tapi kalau kita pakai pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, maka hukumnya tetap sunnah, nggak wajib. Kalau kita mau membeli lagi untuk disembelih, bagus. Cuma kalau seandainya nggak mampu, nggak ada uangnya, karena memang itu harta satu-satunya yang dibelikan untuk kurban, terus mati, dapat pahala karena niat. Itulah enaknya jadi orang Islam, niat saja sudah dapat pahala. Innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dapat pahala niat. Wong kita mau berangkat ke masjid sudah siap, surban siap, sejadah siap, kopiah siap, sepeda motor mau diturunkan, hujan deras gak jadi, itu sudah dapat pahala itu. Ya. Itu sudah niat, dapat pahala niatnya itu untuk berjamaah. Berbeda dengan orang yang masih belum siap-siap, masih nonton bola siaran langsung. Ya, terus hujan deras, oh hujan nggak jadi wis, bukan, itu nggak dapat pahala, jadi beda. Nah itu sudah siap-siap jauh-jauh hari menggemukkan kambing, kok mati, dapat pahala dari niatnya. Tapi tetap bukan apa namanya, ya kurban ya, karena sudah mati duluan, gitu. Tapi dapat pahala niat kurban. Masalah pahalanya nanti serahkan kepada Allah, gitu Pak Ali. Kalau jelas, ping. Ada lagi pertanyaan sebelum dilanjut? Monggo Bah, silakan Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ustaz, saya mau menanyakan terkait dengan bagian yang bisa dipakai, yang bisa diberikan kepada si pengkurban. Pertanyaannya adalah seberapa besar bagian dari pengkurban yang bisa dinikmati. Nah, jika itu bagiannya terkait dengan satu hewan kambing atau satu ekor sapi, itu bagiannya seberapa? Dan jika itu terkait dengan patungan itu bagiannya juga ngapunten seberapa? Nah, pertanyaan yang ketiga adalah apakah diperbolehkan untuk hewan patungan mendapatkan bagian yang bukan dari hewan kurban? Gitu saja. Ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun pertanyaannya. Jadi kurban seperti yang saya jelaskan tadi, ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Kalau kurban wajib, yang berkurban tidak boleh sama sekali ngambil. Semuanya harus disedekahkan kepada fakir miskin. Berbeda dengan kurban sunnah yang tidak termasuk wajib, orang yang berkurban itu boleh mengambil sebagian. Boleh dengan rumus seperti ini, dibagi menjadi 3. Jadi kalau kambing berapa kilo dibagi jadi 3. Kalau sapi kan 1/7 kan ya masing-masing orang, ya dibagi 1/7 baru dibagi 3. Nah, yang menjadi 3 bagian itu, 1/3 bisa untuk keluarga, 1/3 bisa untuk dihidangkan kepada tamu, 1/3 bisa dibagikan untuk fakir miskin. Yang penting wajib harus ada yang diberikan kepada fakir miskin. Yang paling afdol, orang yang berkurban ngambil sedikit untuk mencari berkah dari kurban yang dilakukan, meskipun cuma 1 suap atau 1 kresek, sisanya serahkan fakir miskin. Itu cara yang paling afdol. Tapi kalau misalkan mau dibagi menjadi 3, 1/3 bisa diambil oleh orang yang berkurban. Itu kalau nyembelih sendiri. Nah, masalahnya kita kan nitip kepada panitia masjid. Panitia masjid kan ada keputusan rapat. Oh, yang berkurban dapat sekian. Boleh ya, itu namanya teknis yang disepakati dari masjid. Kalau memang dia sepakat dengan apa yang ditetapkan oleh masjid, ya harus mau. Dari masjid dapat 5 kilo atau 3 kilo, ya sudah. Kan biasanya ada surat ya, yang berkurban apakah kurban sunnah dicentang, nanti akan dapat sebagian dari kurbannya sekian kilo. Kalau setuju tanda tangan, ya sudah, berarti dia siap dengan apa yang ditentukan oleh masjid. Kalau nggak siap, ya sembelih sendiri, monggo gitu loh. Jadi kalau di masjid sudah ditentukan, biasanya di sini berapa kilo bah? 3 kilo, boleh. Yang penting kan sudah ditanda tangan, berarti dia sudah setuju. Kalau bisa dalam kertas itu sekalian minta izin, sebagian dari kurbannya akan dimasak oleh panitia. Nah, kalau sudah ada izin kayak gitu, itu nggak usah ngomong lagi. Ketika sudah disembelih, boleh langsung ibu-ibu ngambil masak. Nah, kalau nggak ada ketentuan seperti itu, harus ditentukan akhirnya. Ini miliknya ini, dimasak ya, harus gitu. Ini milikmu ya, tak masak. Kalau nggak ada kesepakatan di kertas yang awal diberikan kepada orang yang ingin berkurban. Makanya kemarin Gus Enji itu ngirim ke saya, gimana kalau bisa tambahi izin untuk sebagian akan dimasak. Jadi nggak usah izin lagi, nanti habis disembelih langsung boleh diambil dimasak. Kenapa? Karena sudah minta izin kepada orang yang berkurban. Tapi kalau nggak ada izin, harus dipastikan milik siapa yang akan dimasak. Nah, kenapa? Karena dari kambing itu kan ada 3 bagian, ada milik pengkurban, ada untuk tamu, tetangga, dan lain-lain, dan ada fakir miskin. Kalau tidak ditentukan, jangan-jangan yang kita ambil milik fakir miskin, kita mengambil haknya, haram. Makanya ditulis sekalian izin untuk mengambil sebagian untuk dimasak. Jangan dikhususkan untuk panitia, tapi jamaah semuanya. Karena kalau dikhususkan panitia, khawatirnya cenderung ke arah upah. Karena daging kurban, kulit tidak boleh dijadikan upah. Ada jamaah lain, monggo pak, boleh. Gitu bah. Oke, monggo. Kalau di sini sudah ditentukan 3 kilo, kalau tanda tangan berarti setuju. Ada lagi pertanyaan? Yang mana ini dulu ya? Itu Pak Ali lagi. Ya, geser dulu. Oh bah, monggo bah. Lanjut. Apa tadi bah? Oh iya lupa. Apakah boleh orang yang berkurban ngambil dari hewan kurban lain? Boleh ya. Karena dia termasuk orang yang boleh menikmati hewan kurban dari temannya ya. Termasuk misalkan dia kurban wajib kan nggak boleh ngambil sendiri. Ngambil miliknya sendiri kan nggak boleh kalau kurban wajib. Nah, kalau misalkan dia kurban wajib nggak boleh ngambil miliknya sendiri, boleh diambilkan dari yang lain. Jadi boleh. Nah. Kalau dia patungan sapi. Ya. Sapi. Kemudian dagingnya itu kita bagi untuk si pengkorban. Kan berarti misalnya dibagi 7, misalnya dapat sapi itu bisa lebih dari 7. Ya. Kita bagi yang 3 kiloan itu kita ambilkan dari sapi yang pertama yang bagus. Kemudian dia jumlahnya lebih dari 7 karena pengkorbannya sangat banyak. Berarti ada sebagian dari 7 dan 3 kilo itu yang tidak diambil dari sapi. Sapinya. Boleh ya. Nggak apa-apa. Jadi boleh dicampur sekalian, nggak apa-apa bah, aman ya. Yang penting bukan kurban wajib. Kalau kurban wajib harus fakir miskin.
ya. Kalau kurban sunnah aman. Monggo Mbah, silakan Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk korban kita misalnya ke hari 13 Zulhijjah. Ini kan tadi mengatakan berakhir asar Ustaz ya. Maghrib Mbah terbenam matahari. Asar masih bisa terakhir. Okay. Saya kira berakhir asar. Jadi kita kalau motongnya katakan lebih asar itu hukumnya kemana? Iya. Untuk akikah itu kan pemotongan kambing itu termasuk wajib atau sunnah? Masih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pertegas lagi, terakhir tanggal 13 ketika terbenam matahari. Maghrib itu sudah nggak bisa, asar masih bisa, jam 4 masih bisa. Yang penting belum masuk waktu maghrib. Kalau waktu maghrib itu sudah masuk 14 Zulhijjah, sudah tidak masuk hari tasyrik. Itu yang pertama. Yang kedua tentang akikoh. Akikoh itu hukumnya sunnah apa wajib? Banyak yang kurang paham. Saya tanya, kalau kurban itu sebenarnya sunnahnya setiap tahun apa sekali seumur hidup? Hah? Sekali seumur hidup. Nah itu yang menyebabkan akhirnya masjid tambah sepi yang berkurban. Karena pemahamannya sekali seumur hidup. Itu akikoh. Nggih, beda antara akikoh dan kurban. Kalau akikoh sekali seumur hidup, laki-laki sunnahnya 2, perempuan sunnahnya 1. Ustadz saya laki-laki punya anak laki-laki gak mampu 2, boleh gak 1? Boleh. Ustadz saya cicil tahun ini 1, tahun depan 1, boleh. Dan hukumnya sunnah. Kurban hukumnya sunnah, akikoh hukumnya sunnah. Ustadz antara kurban dan akikoh mau didahulukan yang mana? Kadang-kadang banyak yang bingung kayak gitu. Apakah boleh saya berkurban sedangkan saya belum akikoh? Gak ada hubungannya akikoh sama kurban, bukan syarat. Kurban itu kesunahan bagi kita semuanya yang sudah balik, sedangkan akikoh kesunahan bagi orang tua kita. Nah, ya, orang tua kita. Jadi bukan kesunahan bagi kita, kecuali kalau kita punya anak, berarti kita sunnah mengakikoi anak kita. Makanya ketika ada pertanyaan, Ustadz saya belum kurban, belum diakikoi oleh orang tua, mana yang tak dulukan? Kurban. Kenapa? Kalau akikoh sunnahnya orang tua kita. Jadi kalau kita punya anak yang kecil, usia sampai balik itu batas kita sunnah mengakikoi. Tapi kalau sudah balik, hilang kesunahan orang tua. Tapi anak ini ketika sudah mampu mungkin bekerja, pengen akikoh atas nama dirinya sendiri, boleh. Bisa difahami sampai di sini? Ya, akikoh anjurannya dalam keadaan mateng. Makanya kalau ada acara akikohan, ya langsung bentuknya sate gulai, betul? Gak mungkin tiba-tiba wis sholawatan lama diceramai 1 jam 2 jam dikasih daging mentah semuanya, ya kecewa penonton ya. Beda dengan kurban. Kalau kurban boleh sebagian dihidangkan. Nah seperti tadi kalau sudah izin kepada yang berkurban, sisanya yang kepada fakir miskin harus dalam keadaan mentah. Karena apa? Beda antara fakir miskin dan orang kaya yang menerima itu. Orang kaya boleh menerima daging kurban. Tetapi kalau orang kaya tidak boleh menjual. Statusnya itu hadiah. Kalau fakir miskin ketika diberikan daging kurban, statusnya namanya tamlik alias kepemilikan. Dia bebas. Kalau fakir miskin boleh menjual, boleh makan, boleh dihidangkan. Tapi kalau yang kaya yang nggak termasuk fakir miskin itu seperti apa? Yang berhak menerima zakat itu loh. Kalau dia nggak termasuk fakir miskin, cuma bisa menikmati. Makanya kalau misalkan ada kulit, kadang-kadang di sebagian masjid bingung, akhirnya menjual, jangan langsung dijual oleh panitia. Cara pertama, boleh ditentukan ini milikmu, fakir miskin. Faham maksudnya? Karena yang boleh menjual itu hanya fakir miskin. Karena ada larangan dalam hadis man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit kurbannya tidak ada kurban baginya. Gak sah kurbannya, jadi sembelihan biasa. Makanya biar sah gimana? Solusinya kalau misalkan ada kulit di sini, jangan langsung panitia. Cara pertama, misalkan ada fakir miskin, ini buat kamu ya. Jadi sudah miliknya, mau dibantu dijual atau enggak? Oh ya bantu, boleh. Atau pilih salah satu panitia yang fakir. Paham maksudnya? Ini milikmu. Oke.
Si fakir yang panitia itu sudah boleh menjual, bebas. Kalau misalkan sudah dijual, uangnya bebas, miliknya fakir. Makanya nanti harus ada koordinasi dari panitia yang lain. Ojo diambil kabeh loh, ngono. Ya, nanti bagi-bagi. Boleh kalau seandainya dibagi ke fakir miskin lainnya boleh, diberikan kepada panitia yang lain boleh, diinfakkan boleh karena panitianya fakir. Tapi kalau panitia yang tidak fakir gak boleh langsung menjual. Karena statusnya nanti beda. Ini pertanyaan akikoh kok jadi ke sini ya. Bolehlah gak apa-apa. Nggih Bang nggih? Jelas nggih? Nah, ada pertanyaan yang lain? Monggo. Ibu-ibu, nggih, monggo digeser. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Oke. Kurban wajib. Nah ini. Semua daging kurban harus dibagikan kepada fakir miskin. Ini. Dan jika orang yang berkurban atau orang yang wajib dinafkahi ikut makan, maka wajib baginya untuk mengganti sesuai dengan yang dimakan kalau pengen sah. Jadi orang yang berkurban, kalau kurban wajib termasuk yang dinafkahi keluarganya nggak boleh ikut makan. Bagaimana kalau diberikan kepada tetangga? Tapi miskin kan? Miskin atau tidak? Oh, tidak, itu tidak sah. Orang kaya nggak boleh. Harus kepada fakir miskin. Kerabat yang miskin boleh. Tetangga yang miskin boleh. Teman yang miskin. Lah ini beratnya kalau kurban nazar. Makanya jangan dikit-dikit nazar. Susah nazar itu. Yang sunnah jadi wajib. Iktikaf hukumnya sunnah, terus nazar, saya nanti nazar mau iktikaf kalau naik gaji, wajib akhirnya. Iya kalau misalkan niat iktikafnya cuma bilang saya akan iktikaf di Istiqlal, itu boleh dilakukan di Al-Akbar. Karena apa? Sama antar masjid se-Indonesia itu sama pahalanya. Tapi kalau niatnya iktikafnya di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram harus dipenuhi karena beda. Iktikaf di sana sama dengan yang masjid-masjid yang lain. Makanya jangan dikit-dikit nazar kalau tidak mampu. Kalau memang ada kurban wajib, panitia wajib memisah. Oh ini kurban wajib, nggak boleh sembarangan orang kaya nggak boleh. Yang berkurban nggak boleh. Nanti yang berkurban bisa diambilkan dari daging yang lain. Nanti ini sebarkan ke fakir miskin. Data-data fakir miskin siapa? Sebarkan. Jadi nggak sembarangan membagi. Ya? Jadinya nanti nggak boleh, tidak sah. Oke, ada pertanyaan yang lain? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan Ustaz, ada orang malamnya junub karena sesuatu, kemudian paginya sholat dan imami. Setelah itu sholat Idul Adha, setelah itu motong hewan kurban. Setelah itu sampai maghrib sampai isya itu pun juga imami, karena tapi lupa. Begitu bangun langsung wudu, langsung mandi, tapi bukan mandi jenazah. Mandi biasa. Mandi biasa. Ini bapak. Langsung tak. Ini kayak pengalaman ini. Terus akhirnya komplit lupa semuanya. Ingatnya baru malam. Setelah isya itu mau tidur baru ingat Saya junub gitu. Ya. Nah, sholatnya bagaimana, motong hewan kurbannya tadi, dan lain-lain. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makanya ya kalau malam Idul Adha yang nggak usah gitu-gitu dulu lah. Takbiran sunnahnya. Makanya akhirnya lupa, bablas semuanya ya. Bagaimana dengan sholatnya? Kalau sholat jelas, kalau dia ingat, kalau seandainya dia lupa sampai tahun depan sah sholatnya. Gak ingat sama sekali. Tapi karena dia sudah ingat, jadinya harus mengulang. Sholatnya langsung batal semuanya. Tapi dosa apa enggak? Namanya lupa, tidak dosa. Karena makmumnya ya enggak, sudah sah makmumnya. Yang harus mengulang itu imamnya. Tapi kalau ingat pas kunut, Allahumma hdina fiman, saya junub, lah langsung keluar tempatnya. Ya, langsung segera keluar. Kalau dilanjutkan nanggung dosanya
makmum. Lah kalau lupa ya nggak masalah, tetap sah jamaahnya. Tapi kalau pas lagi kunut ya subuh atau lagi sholat jadi imam Idul Adha, lah tambah repot itu. Harus segera keluar itu. Segera keluar digantikan yang lain. Ya, makanya ojo malam takbiran itu ya jangan, apalagi meskipun nanti barengan malam Jumat ya. Kebetulan kan Jumat ya. Betul. Apalagi banyak di medsos itu yang mengatakan kalau Jumatan bareng dengan hari raya, Jumatannya sudah nggak usah ganti sholat duhur. Ada kan yang seperti itu? Itu mazhab Hambali. Kita itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i, hari raya ya sholat hari raya, Jumatan ya sholat Jumat. Gak bisa sholat sunnah yang hari raya menggugurkan Jumatan yang hukumnya wajib. Tapi kita gak usah heran, jangan terlalu kaku. Gak boleh katanya Ustadz ini wajib loh. Mungkin saja dia pakai pendapatnya mazhab Hambali yang mengatakan kalau sudah sholat hari raya, sholat Jumatnya gugur, bisa diganti dengan duhur. Jadi harus diulang ya, subuhnya diulang. Terus kurban menyembelih dalam keadaan hadas, sunnahnya itu dalam keadaan suci. Jadi kurban gak perlu diulang, kurban ya sudah selesai. Yang harus diulang sholatnya, sholat subuh, duhur, asar, maghrib, ya isya ya, pokoknya yang belum dilakukan dalam keadaan suci. Bagaimana dengan sholat Idul Adhanya? Boleh nggak diqadha? Ya misalkan kejadian seperti itu, ya apa sholat Idul Adhanya? Kan jelas gak sah semuanya. Boleh nggak diqadha sholat Idul Adha? Siapa tahu kita dalam keadaan musafir, perjalanan jam 3, nyampainya jam 2 siang. Boleh nggak mengqadha sholat Idul Fitri atau Idul Adha? Ini ada pembahasannya. Jawabannya ini. Saya bahas sekalian. Kebetulan tadi malam saya ngaji bab fikih hari raya. Nah ini, apakah sholat Idul Fitri dan Idul Adha bisa diqadha? Nah ini, jadi waktu sholat Id itu mulai dari terbitnya matahari setinggi tombak. Ya, kalau sekarang kan terbitnya jam 5:30 kalau nggak salah. Setinggi tombak itu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Atau ambil jam 6 itu sudah boleh. Lebih dikit nggak apa-apa. Dan itu berakhir sampai matahari tergelincir, sampai waktu duhur. Ya, jadi kalau ada suatu masjid, sholat idnya itu jam 10, boleh Banda? Boleh, mungkin masih nonton film Doraemon dulu, jamaah kita nonton Doraemon nanti jam 10 sholat idnya, boleh, tetap sah. Yang penting tidak tergelincir matahari. Kalau sudah tergelincir matahari masuk waktu duhur, lewat. Pertanyaannya apakah boleh diqadha? Ini dijawab dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Dikatakan oleh Imam Nawawi, adapun orang yang tidak melakukan sholat id hingga matahari tergelincir, maka dia ketinggalan sholat id. Apakah sunnah mengqadhanya? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak. Tapi pendapat yang sahih, yang paling benar adalah sunnah untuk mengqadha. Jadi boleh diqadha, ya. Pernah ya yang kemarin Idul Fitri. Qadha nanti malam nggak apa-apa. Kelamaan ya, wes malaikat basi Mas, ngono. Kelamaan. Boleh diqadha. Kalau mengqadha cukup sholat sunnah 2 rakaat. Ya takbir pertama tetap berapa kali? 7 kali. Takbir kedua, rakaat kedua takbirnya berapa kali? 5 kali. Tapi nggak perlu khutbah, ya aneh. Ya sholat sendiri, khutbah sendiri, kan nggak jelas. Jadi cukup sholat 2 rakaat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo. Tadi ada. Kalau misalkan hewan kurban itu harganya makin mahal, misalnya waktu aliman itu apakah menambah Apa? Misalkan? waktu aliman harga cepat, Mm-mm. katanya itu, apakah itu menambah pahala dalam berkurban atau berkurban? Ya. Terus kemudian untuk afdolnya untuk hewan kurban itu seperti apa? Oke. Ya. Kalian langsung saya buka dengan dalilnya biar jelas. Syarat binatang kurban. Nah ini.
Oke. Terus hitungan kurban. Oke. Sebelum saya jawab, kalau misalkan ada satu sapi patungan untuk 7 orang dengan kambing ada 7. Paham maksudnya? Satu sapi kan untuk 7 orang. Terus satunya kambing ada 7. Saya tanya, lebih afdol mana? Kambing 7 orang atau sapi patungan? Kambing. Nah, ini ternyata ini sudah dibahas oleh para ulama. Ini biar jelas sekalian. Nah, ini afdol mana kurban kambing dengan sapi kolektif? Jadi para ulama ini sudah membahas sebagaimana dalam kitab Al-Minhajul Qawim. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan wa afdaluha, kurban yang paling utama urutannya badanatun, satu orang kurban satu unta. Summa baqaratun, satu orang kurban satu sapi. Summa dhainatun, kemudian kambing domba. Summa anzun, kemudian kambing kacang. Summa syirkun min badanatin, kemudian kurban unta kolektif. Summa min baqaratin, kemudian kurban sapi kolektif. Jadi lebih afdol yang kambing 7 dibandingkan satu sapi kolektif. Kenapa? Semakin banyak mengalirkan darah. Kalau kambing 7 mengalirkan darahnya berapa? 7 kali. Kalau satu sapi cuma 1 kali. Tapi nggak usah ngomong-ngomong jamaah, nanti kambing semuanya, nggak ono sing mau sapi. Ya, tetap semuanya sama-sama baik. Yang penting niatnya kurban. Dan semakin mahal, semakin besar, itu pahalanya juga semakin besar. Semakin mahal uang yang dikeluarkan, itu pahalanya lebih besar juga. Semakin gemuk, itu juga semakin besar pahalanya. Karena ada kriteria-kriterianya untuk kurban itu. Nah, ini binatang yang boleh dijadikan kurban. Ada kriteria-kriterianya. Langsung tak singkat. Nah, ini. Jadi kalau bisa jangan kurban dengan binatang yang sangat kurus. Boleh kurusnya kalau misalkan kurusnya standar, ya, masih ada daging. Kalau kurusnya kayak penyakitan tidak boleh. Atau pincang yang sangat, itu nggak boleh. Makanya hati-hati untuk panitia menurunkan sapi, ya, misalkan dari pickup dan lain sebagainya. Kalau sampai pincang akhirnya nggak jadi kambing kurban atau sapi kurban, jadinya sembelihan biasa. Atau berpenyakit parah, nggak boleh. Atau anggota badannya tidak sempurna, itu juga nggak boleh. Anggota badan yang dimaksud yang anggota badan yang bisa dimakan. Kalau yang nggak bisa dimakan, contohnya ada kambing tanduknya pecah, boleh nggak? Boleh, karena nggak ada orang yang mengkonsumsi tanduk. Atau ada di sini Pak Ali mungkin, ya, tapi Pak Ali nggak bisa jawab, ya, nggak bisa bantah. Nggak ada, jadi nggak ada yang mengkonsumsi tanduk. Makanya tanduk pecah itu masih sah. Nah, ini. Jadi hewan yang terbaik seperti apa? Gemuk itu lebih baik dari yang kurus. Warna putih itu lebih afdol daripada yang hitam atau warna lainnya. Dan sunnah bertanduk. Jadi bertanduk itu hukumnya sunnah. Dan urutan jenis hewan yang dikorbankan seperti tadi, ya, unta, sapi, domba, kambing kacang, unta kolektif, sapi kolektif. Itu sesuai dengan urutan keafdolan. Tapi semuanya bagus, ya. Gitu, Ustaz, ya. Ada lagi pertanyaan? Ada, Pak. Monggo. Pak Ali mana? Monggo. Afdolnya sedekah setelah kepada diri sendiri adalah kepada kerabat. Apakah hal ini juga berlaku pada kurban? Maksudnya, jika kita punya kerabat di kampung sedangkan kita tinggal di kota, lebih baik atau lebih afdol mana kita kurban di kota, kita tinggal, atau nitip kurban di kampung agar sebagian dagingnya bisa diberikan pula kepada kerabat. Ya. Terus kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana hukum mendistribusikan daging kurban dalam bentuk sudah dimasak untuk bagian miskin atau bahkan dijadikan makanan siap saji? Apakah ini mempengaruhi keabsahan ibadah kurban? Karena sekarang ada pendistribusian daging kurban dalam kemasan kaleng atau menjadi kornet atau wadah.
Itu saja, Ustaz. Ya, untuk masalah kornet ini sudah ada. Yang pertama, kalau sedekah itu kan afdolnya ke yang terdekat, keluarga. Dipenuhi dulu keluarga. Tapi kalau masalah kurban itu penyebarannya, pendistribusiannya yang afdol itu di sekeliling kita. Di sekeliling kita yang diutamakan. Baru bisa geser ke desa sebelah, baru desa sebelah. Ya boleh kalau misalkan mau dikirim ke desa keluarga kita. Cuma harus bisa memastikan fakir miskinnya sudah dapat enggak semuanya. Ya, jadi yang paling afdol tetap yang sekeliling kita. Adapun kalau pengen keluarga kita dapat, transfer ke sana, ya, titip kambing, biar kambingnya disembelih di sana, baru bisa disebar di sana. Jadi nggak bisa kalau misalkan disembelih di sini terus dipindah, itu kurang afdol. Meskipun ada yang mengatakan boleh, tapi jumhur ulama mengatakan yang afdol tetap di sekitar situ. Kalau memang mau nyebar yang di desa sana karena ada keluarga, kambingnya dikirim ke sana atau transfer, belikan kambing, sembelihnya di sana, bisa disebar di daerah sana. Itu yang pertama. Yang kedua tentang memberikan daging kurban dalam keadaan masak atau kornet. Jadi ada 3 bagian dari daging kurban. Yang pertama itu dikhususkan bisa untuk yang berkurban. Yang kedua bisa untuk dihidangkan kepada tamu. Nah kalau yang bagian 1 dan 2 ini bisa dalam keadaan masak, ya. Tapi khusus yang untuk fakir miskin wajib dalam keadaan mentah ini. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj dikatakan wa yajibu daf'ul qadril wajib ni'an la qadidan. Wajib memberikan kadar daging yang wajib disedekahkan. Disedekahkan itu harus kepada fakir miskin dalam keadaan mentah, bukan berupa dendeng atau sejenisnya. Jadi yang diberikan fakir miskin gak bisa dalam keadaan kornet, masak atau dendeng dan lain sebagainya. Tapi kalau selain fakir miskin, ya, untuk jamaah itu boleh dihidangkan dengan cara apa? Pamit dulu, izin kepada yang berkorban, saya masak sebagiannya, boleh. Atau yang berkorban, boleh dia memasak kurbannya. Tapi untuk yang diberikan kepada fakir miskin wajib dalam keadaan mentah. Nah ini. Menurut pendapat yang kuat, wajib menyedekahkan sebagian kurban meski bagian yang sedikit dari dagingnya, sekiranya bisa disebut pemberian daging yang pantas kepada fakir, meski cuma 1 orang. Dan disyaratkan di dalam daging yang wajib disedekahkan, nah ini, ayyakuna ni'an, harus dalam keadaan mentah. Itu kan tadi pertanyaannya, kalau diberikan fakir miskin dalam keadaan kornet, ya, atau itu nggak boleh, ya. Jadi kalau ke fakir miskin wajib dalam keadaan mentah. Dikirim ke Palestina dalam keadaan kornet nggak sah. Kalau misalkan yang dimaksud yang di Palestina itu fakir miskinnya, nggak bisa, ya. Kalau misalkan yang diberikan kepada fakir miskin dalam keadaan matang, tidak boleh, harus dalam keadaan mentah. Kenapa? Ya itu tadi statusnya, biar lebih leluasa si fakir miskin. Kan fakir miskin ya enggak semuanya senang daging, mungkin dia pengen uangnya, akhirnya bisa menjual. Fakir miskin boleh menjual. Tapi kalau yang kaya kan cuma bisa dihidangkan, dimakan bareng dan lain sebagainya, gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Monggo Bah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya waktu hewan kurban kita serahkan itu kita beli masih sehat, tidak pincang, tapi setelah waktu mau dikorban, setelah jatuh dari truk tadi pincang, atau waktu panitia mau menyembelih karena hewannya itu susah, pukul terus pincang, nah itu bagaimana? Apakah sah atau panitia atau mengganti atau bagaimana? Ya. Oke, makanya tadi sempat saya sampaikan hati-hati untuk panitia, tanggung jawabnya itu besar. Ya, menjaga kambingnya jamaah itu besar. Kok tiba-tiba pincang gara-gara kelalaian panitia, ya nanti tanggung jawab, tidak jadi kurban, akhirnya jadinya sembelihan biasa, bukan berarti nggak bisa.
Tapi gak usah sembarang menolak. Kok tiba-tiba ada jamaah bawa kambing pincang, jangan ditolak. Gak bisa ini dijadikan kurban. Terima. Siapa tahu kemampuannya ya cuma itu yang dimiliki, kambing pincang itu. Siapa tahu dia fakir miskin, ingin berkurban cuma punyanya kambing yang pincang. Bawa aja, sembelih, meskipun nanti jadi sembelihan sunnah, niatnya itu besar. Kalau memang bawanya dalam keadaan pincang, kalau dalam keadaan sehat ya hati-hati ya. Tanggung jawabnya panitia sangat besar. Makanya jamaah jangan seenaknya. Jangan cuma ngasih kambing terus dititip nggak pakai uang operasional. Harus ada uang operasional untuk jaga kambingnya. Kambing itu butuh makan. Ya, uang operasional itu untuk apa? Makannya kambing, minumnya kambing, perawatan kambing, juga untuk beli kreseknya, alat-alatnya. Gak boleh pakai uang kas masjid. Kebanyakan masjid itu ngambil uang kas masjid, pakai alatnya. Itu haram itu. Ini bukan kemakmuran masjid. Kemakmuran masjid ini contohnya seperti ngaji, kemakmuran masjid, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, atau kegiatan-kegiatan dalam masjid, itu kemakmuran masjid. Tapi kurban ini sebenarnya ibadah tersendiri yang cuma panitia masjid ingin memberikan sarana. Apa? Ayo tak bantu. Sebenarnya sunnahnya itu kurbannya disembelih sendiri-sendiri di rumah. Cuma setiap orang kan belum tentu bisa nyembelih. Akhirnya apa? Difasilitasi. Ayo yang mau nitip. Tapi ingat ya, untuk pengurus masjid jangan ngambil sedikit pun uang kas masjid. Itu hukumnya haram itu. Bahkan air, kalau baca kitab-kitabnya para ulama, air masjid gak boleh dibuat nyemprot-nyemprot. Ya, karena air masjid itu adalah wakaf untuk apa? Bersuci di masjid. Ustadz wis kadung dipakai, ambil dari uang operasional mengganti dari uang yang dari air yang dipakai. Itu gunanya uang operasional. Ya, jadi kalau pincang gara-gara kelalaian dari panitia, ya nggak jadi hewan kurban, Bah. Ya tanggung jawab panitianya, makanya panitia harus hati-hati. Kan ada ya teknik-tekniknya, dipegang ininya ya. Terus terus pelan jatuhnya. Nah, kalau kambing sama sapi sunnahnya direbahkan menghadap ke arah kiblat. Beda dengan unta. Unta itu dalam keadaan berdiri kalau nyembelihnya. Ya, bisa dilihat di YouTube, kalau nyembelih langsung seret. Biasanya unta itu kalau disembelih itu keluar air mata dulu. Ya wallahu a'lam kenapa kok bisa gitu. Keluar air mata. Ya, beda dengan kambing. Kambing sama sapi itu bengak-bengok ya. Enggak tahu kenapa juga ya. Gitu bagai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan lagi? Monggo Mas, silakan. Assalamualaikum. Yang pertama masalah kurban boleh berhutang. Kurban boleh utang ya. Yang kedua kayak jadi berubah ya kami kan ketika jatuhkan sembelih ini jatuh kan angin apa sebelumnya itu kedua kali itu akan saya Ya. Ini. Bolehkah kita berkurban dengan cara utang? Boleh enggak? Ngutang berkurban. Jadi di sini ada syarat orang yang berkurban. Syarat orang yang berkurban diantaranya adalah muslim atau muslimah. Ya, yang non muslim nggak sah kurbannya. Tapi kalau tiba-tiba ada non muslim bawa kambing, bawa sapi, jangan ditolak, terima. Kalau yang nyembelih orang Islam halal, boleh dimakan. Yang kedua, mampu. Mampu itu apa? Punya kelebihan dari makanan pokok, pakaian, tempat tinggal untuk dirinya dan keluarganya di hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Jadi anjurannya itu bagi yang mampu. Boleh enggak Ustaz? Boleh, kalau bolehnya boleh. Bagi orang yang mau berkorban dengan cara utang boleh. Tapi pastikan dia yakin nanti bisa membayar utangnya. Jangan sampai jatuh tempo. Kalau justru nanti menyulitkan, akhirnya dia kabur gara-gara nggak bisa bayar utang, lebih baik nggak kurban. Tapi kalau dia yakin nanti saya bisa, kan nanti ada gaji, bisa saya cicil, boleh dan sah. Gimana? Yang pertama. Yang kedua, nyembelih dengan 2 sembelihan. Ini memakan daging hewan dengan 2 kali sembelihan. Ketika kita menyembelih,
disyaratkan untuk memutus saluran pernafasan dan pencernaan dengan sekali sembelihan. Karena itu, sebelum kedua saluran tersebut benar-benar sudah terputus, kita tidak boleh mengangkat pisau dari leher hewan dan terus melanjutkan sembelihan hingga keduanya dipastikan terputus. Ya, yang mana saluran pernafasan dan pencernaan itu yang lebih tahu ya tukang kambing. Kalau saya ditanya, sing endi ya nggak paham, cuma ngerti teorinya. Jika kita menyembelih hewan kemudian sembelihnya diulangi lagi, nah ya yang tadi kan, karena hewan itu masih tetap hidup atau ragu saluran pernafasan dan pencernaannya tidak terputus, maka hukumnya boleh selama jarak antara sembelihan pertama dan kedua tidak terlalu lama. Aduh, jatuh, ambil lagi. Set. Ya, jadi tetap boleh. Makanya usahakan pisaunya itu dalam keadaan tajam. Ya, karena apa? Menyiksa binatang itu hukumnya haram. Dan kalau ngasah pisau jangan di depan matanya kambing sama sapi ya, cereng. Loh kasihan itu. Ya, di belakang baru seret. Oh, kambing dan apa? Sapi itu juga punya perasaan. Wow. Ya kita harus peri kehewanan. Nggih, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Nah, ini dalilnya ya. Jadi ada dalilnya, cuma saya jawab poin-poinnya biar cepat. Monggo. Sudah ya. Sudah jam 6, maksudnya enggak, sudahnya itu kering mulut saya gitu loh. Oh siap habis ini Pak ya. Kalau sudah ya sudah. Pak Ali sudah enggak ada, enggak usah dibaca WA-nya. Nanti ada Pak Ali Pak banyak itu nanti. Sampai 30 menit enggak selesai. Wis enggak usah dibuka. Nanti bukanya pas saya pulang Mas ya. Repot nanti. Ada lagi pertanyaan? Monggo Pak. Katanya saya menggantikan Pak Ali. Wah repot ini. Terkait dengan tadi biaya operasional. Ya. Biaya operasional itu kan bisa mencukupi, bisa juga kurang. Ya. Seandainya masjid ini yang tidak selalu panitia, kemudian kita juga sudah memberikan biaya operasional. Tetapi biaya operasional itu tidak mencukupi. Kemudian apa solusinya bagi kami selaku panitia yang berusaha adalah masjid? Itu solusinya seperti apa? Terus kemudian apakah penyediaan konsumsi itu juga termasuk dalam biaya operasional? Ya, ya. Jadi seperti yang saya sampaikan, harus dibedakan uang kas masjid yang merupakan apa? Kemakmuran masjid dengan ibadah kurban. Karena ibadah kurban dan kemakmuran masjid itu ibadah yang berbeda. Makanya saya sampaikan tidak boleh ngambil sedikit pun kas masjid, haram hukumnya. Itu dibahas oleh para ulama. Nah sekarang yang jadi masalah, uang operasional gak cukup. Jadi makan panitia itu pakai uang operasional Bah. Ya, boleh dengan daging tapi dengan syarat tadi ya, izin atau ditentukan sehingga bisa dijadikan konsumsi. Jadi gak boleh sedikit pun nyentuh uang kas masjid, jangan. Nah, kalau solusinya gimana? Solusinya bisa mulai dari sekarang buat kotak infak. Mulai sekarang ditulis untuk kegiatan kurban. Tulis pajang aja sampai Idul Adha. Itu nanti bisa dipakai. Ya, yang penting itu ada akadnya. Ada akadnya, ada tulisannya untuk kegiatan kurban. Orang yang nyemplung berarti otomatis masuk kegiatan kurban. Nanti bisa ditambahkan kepada uang operasional orang yang berkurban. Itu salah satu solusinya. Tapi kalau nggak ada akadnya, nggak ada tulisan untuk kurban, ya berarti kan untuk masjid itu memang nggak boleh sedikit pun disentuh. Nah itu salah satunya. Di sini ada Bah? Belum? Dulu pernah dibuat seperti itu. Nah, kemudian untuk yang saat ini, kemudian yang arah ke depan ini kita sebenarnya punya kayak semacam usaha. Semacam usaha terkait dengan penyediaan dan hewan kurban tersebut, Ustaz. Nah, usaha ini nanti yang akan menutupi biaya operasional tersebut, Ustaz, atau biaya-biaya yang digunakan untuk kepanitiaan. Ya. Itu diperbolehkan, tapi tidak ngambil sini. Kas masjid. Gitu, Ustaz. Itu boleh Bah. Jadi solusi itu banyak. Salah satunya pakai tadi kotak ada tulisannya untuk kegiatan kurban. Salah satunya kalau ada apa usaha
Itu boleh ya, kelebihannya bisa untuk memenuhi kekurangan-kekurangan dari operasional yang masuk. Yang penting jangan nyentuh sedikit pun dari uang kas masjid. Ya, nanti kalau ini sudah hatam semuanya, kita bahas nanti fikih masjid. Kas masjid itu untuk apa? Apakah boleh untuk bisyarahnya ustadz? Apakah boleh untuk marbot? Apakah boleh untuk makan? Ya, misalkan sekarang terus ada makan, ada minum kopi, itu nanti, Bah. Kalau ini sudah selesai semua, pelan-pelan. Oke, jelas? Ada yang masih tega bertanya? Enggak ada ya, alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.